Shalom saudara-saudara dikasihi Tuhan, bertemu kembali dalam renungan harian Covenant City Church. Mari bersama-sama kita buka renungan harian kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-6, Matius 6 ayat 31 sampai 33. Matius 6 ayat 31 sampai 33. Inilah firman Tuhan. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikian firman Tuhan. Saudara, bagian yang tadi baru saja kita baca adalah bagian dari satu perikop yang sangat familiar bagi kebanyakan orang Kristen. Di sini Tuhan Yesus berkata satu perintah penting untuk kita jangan khawatir. Jangan khawatir apa yang akan kita makan, minum, pakai, dan jangan khawatir akan hari depan kita. Dan kita seringkali mendapatkan satu poin penting dari bagian ini, bahwa kita khawatir karena kita tidak sepenuhnya percaya kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kita. Dan ada satu poin yang saya ingin tekankan untuk kita memperkaya pemahaman kita, bagaimana kita dipanggil dan dibawa untuk selalu mempercayai Tuhan sepenuhnya. Dan itu adalah kebutuhan dasar dari kehidupan kita, bukanlah roti, minuman, ataupun pakaian. Ya, kita lihat di ayat 31 sampai 33. Di situ Tuhan Yesus mengkontraskan dua macam hal. Ayat 31 dan 32, Tuhan Yesus berkata, jangan khawatir karena apa yang kamu makan, minum, pakai. Semua orang mencari hal itu. Dan Tuhan berkata, Tuhan tahu, Bapa yang di surga tahu bahwa kita memerlukan semua hal itu. Artinya, di situ Tuhan mengkategorikan atau Tuhan menyadari bahwa kita memerlukan makanan, minuman, pakaian. Dan ketiga hal yang disebutkan Tuhan tersebut adalah ketiga hal yang sangat dasar bagi kebutuhan manusia, di mana tanpa ketiga hal tersebut manusia tidak mungkin dapat hidup. Kita hanya dapat survive kalau kita makan, kita minum, dan kita memiliki pakaian. Tetapi di ayat 33, di situ Tuhan mengkontraskan dengan satu hal yang Ia katakan jauh lebih penting daripada kebutuhan-kebutuhan dasar kita tersebut. Dikatakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ada kata tetapi di situ. Ini adalah satu kontras besar di mana Tuhan menunjukkan skala prioritas yang lebih tinggi ketimbang dari roti atau makanan, minuman, dan pakaian yang dikatakan sebelumnya. Ia berkata lebih penting, prioritas kita jauh lebih tinggi untuk mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Apa maksudnya di sini? Tuhan Yesus berkata satu hal yang penting, bahwa iya betul kita memerlukan roti, kita memerlukan makanan, minuman, dan pakaian. Tetapi hal-hal tersebut, hal-hal yang kita rasa adalah kebutuhan dasar kita, di mana kita tidak akan bisa hidup tanpa hal-hal tersebut. Dikatakan di sini bahwa itu bukanlah hal yang terpenting, bukan the ultimate goods in our life, di dalam hidup kita. Tetapi hal yang terpenting adalah kerajaan Allah dan kebenaran Allah. Mengapa demikian? Ingat pada saat Tuhan menciptakan manusia di Kejadian 1 dan 2. Tuhan menciptakan manusia dengan nafas Allah. Dan Tuhan menciptakan manusia dengan di dalam pimpinan Allah. Dan manusia diciptakan untuk berelasi dengan Allah. Di luar Allah, manusia tidak akan berfungsi sebagaimana mestinya. Dan di luar Allah, manusia pastinya akan mati. Tidak ada satu ciptaan pun yang dapat bertahan di luar dari tangan Allah. Dan itulah mengapa manusia diciptakan. Manusia diciptakan untuk kemuliaan Allah. Dan manusia tidak diciptakan untuk dunia ini. Kita tidak diciptakan untuk memenuhi atau menikmati sepenuhnya apa yang ada di dalam dunia ini. Dan oleh sebab itulah Tuhan kembali membawa kita, membenarkan prioritas kita. Karena di dalam dosa yang dibuat Adam di Kejadian 3, saat dia memakan buah pengetahuan yang baik dan jahat, dosa telah memutarbalikkan kedudukan Allah di dalam hidup kita menjadi di bawah kita. Kita manusia seakan-akan kita mau bermain menjadi Allah,
Tetapi yang terjadi, kita tidak dapat sedikit pun menyamai apa yang Allah dapat lakukan dalam kehidupan kita. Dan kita menukarkan Allah dengan hal-hal lain di luar Allah yang tanpa kita sadari. Di sini Tuhan berkata, saat kita khawatir, kita menukarkan roti, kita menukarkan makanan, minuman, dan pakaian sebagai Allah kita. Saudara, hal-hal tersebut adalah hal-hal yang baik, tetapi hal-hal tersebut bukanlah hal-hal yang terutama dalam kehidupan kita. Kristuslah hal yang terutama, Tuhanlah hal terutama dalam kehidupan kita. Dan saat Kristus datang ke dalam dunia ini, saat Ia datang di dalam ketaatan dan mati di atas kayu salib untuk dosa-dosa kita, saat Kristus menebus hidup kita, Kristus telah mengerjakan sebuah pemulihan, di mana kedudukan Allah dan kita kembali berbalik, dan kita dapat melihat Allah sebagaimana mestinya. Kita dapat datang dan menyembah Allah di dalam kemuliaan Allah sebagaimana mestinya. Dan inilah berkat terbesar bagi kehidupan kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara, biar ayat yang renungan hari ini membawa kita kembali untuk melihat Allah sebagai satu-satu yang terutama, dan Allah yang sanggup mencukupi kebutuhan hidup kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Kau Allah yang Maha Kuasa, dan Kau yang kembali Tuhan di dalam kasih karunia-Mu membawa kami untuk bersekutu dengan-Mu dan menikmati hadirat Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan, biar kami terus bersekutu di dalam-Mu Tuhan, dan berserah Tuhan hanya di dalam pimpinan Roh-Mu yang kudus untuk selalu melihat dan memandang sukacita yang sejati di dalam Kristus. Terima kasih Bapa, dan Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.